Baik, tentang hadis atlubul ilma walau bisyina, apakah hadis ini maudhu' atau dhaif dan apakah maksud dari hadis ini? Benarkah maksud hadis ini seperti yang Wahabi katakan atau yang Wahabi pertanyakan? Mengapa mesti ke Cina? Kenapa bukan ke Arab? Padahal Arab adalah gudangnya ilmu. Baiklah, saya akan jelaskan mengenai rawi-rawi hadis ini serta status hadis hingga apa maksud perkataan tersebut. Yang pertama, kita akan membahas mengenai maksudnya. Ini terlepas apakah perkataan ini hadis ataupun bukan. Katakanlah ini adalah kata-kata mutiara, bukan hadis. Maka perkataan ini masih ada nilai baiknya. Maksud perkataan ini bukan seperti yang Wahabi katakan. Maksud sebenarnya adalah tuntutlah ilmu sekalipun ke negeri Cina. Iaitu maksudnya sekalipun ke tempat jauh. Bukan bermaksud wajib mencari ilmu ke negeri Cina, bukan. Yang wajib itu tuntut ilmu sekalipun jauh sampai ke negeri Cina. Karena pada masa itu negeri Cina adalah suatu tempat yang sangat jauh yang sulit orang-orang untuk menempuhnya. Sayyid Alwi Al-Maliki dalam kitabnya Sab'atul Kutub, di situ disebutkan Cina. Apakah maksudnya Cina yang sekarang atau bukan? Yang pokoknya dalam kitab ini Sayyid Alwi menerangkan bahawa Cina adalah satu iklim yang sangat jauh dari sejauh-jauh tempat yang sangat sulit orang untuk menempuhnya karena sangat jauhnya. Namun tetap wajib mencari ilmu sekalipun sangat jauh. Jika di sekitaran yang dekat-dekat tidak ada lagi tempat menimba ilmu. Lalu Sayyid Al-Maliki melanjutkan pernyataannya, jika di tempat jauh saja masih wajib menuntut ilmu, maka lebih wajib lagi pada zaman sekarang yang mana kita hidup berbarengan dengan ulama dan hidup berdekatan dengan para ulama. Jadi maksud perkataan hadis ini bukan menyuruh menuntut ilmu ke negeri Cina, tapi memperkuat kewajiban menuntut ilmu sekalipun itu sangatlah jauh. Makanya Wahabi belajarlah ilmu balaghah biar enggak asal-asalan ngomongnya. Yang kedua, tentang derajat hadis dari kalangan Wahabi khususnya Albani mengklaim hadis ini maudhu' karena ada perawi bernama Atikah bin Salman di dalamnya. Karena menurut Wahabi hadis maudhu' masuk di bawah bagian hadis dhaif. Makanya Wahabi tidak menerima segala hadis-hadis dhaif kalau tidak sesuai dengan seleranya. Padahal pada dasarnya Wahabi lebih ngeri karena membangun akidah berdasarkan dari kebanyakan hadis maudhu'. Dan juga mereka menganggap hadis dhaif sebagian daripada hadis maudhu'. Karena menurut Wahabi hadis maudhu' adalah bagian dari hadis dhaif. Kedua-duanya sama. Ini perlu diluruskan. Hadis dhaif bukanlah hadis maudhu'. Karena hadis maudhu' jelas bukan perkataan Nabi. Sedangkan hadis dhaif itu dari Nabi, namun karena perawi atau matannya yang bermasalah sehingga disebut hadis dhaif. Namun masih tergolong perkataan Nabi. Jadi jelas. Selanjutnya ulama-ulama aswaja menganggap hadis tuntutlah ilmu walau bisyina adalah hadis yang dhaif. Bahkan Imam As-Suyuti menganggap hadis ini hasan li ghairi karena ada riwayat dari 3 orang lain selain Atikah bin Salman. Kemudian yang ketiga terkait perawi hadis, Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Laili Al-Masnu'ah fil Hadis Al-Maudhu'ah, yaitu kitab ringkasan dari kitab Ibnul Jauzi serta tambahan komentarnya, mengatakan bahawa di samping sanad di atas, hadis tersebut memiliki 3 sanad lain. Masing-masing adalah Ahmad bin Abdullah, Maslamah bin Al-Qasim, Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim Al-Asqalani, Ubaidullah bin Muhammad Al-Firyabi, Sufyan bin Uyainah, Az-Zuhri, Anas bin Malik, Nabi SAW. Hadis dengan sanad seperti ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Bar dan Al-Baihaqi dalam kitab Syu'ab al-Iman. Dan yang kedua yaitu Ibnu Karam
Ahmad bin Abdullah Al-Juwaybari, Al-Fadhil bin Musa, Muhammad bin Amir, Abu Salamah, Abu Hurairah dari Nabi SAW. Hadis dengan sanad seperti ini diriwayatkan oleh Ibnu Karram seperti disebut dalam kitab Al-Mizan karya Az-Zahabi. Dalam kitab yang ketiga, dalam kitabnya Al-Lisan, Ibnu Hajar Al-Asqalani meriwayatkan hadis itu dengan riwayat sendiri yang berasal dari Ibrahim Al-Nakhai dari Anas bin Malik. Ibrahim berkata, saya mendengar hadis itu dari Anas bin Malik. Sementara kualitas tiga sanad ini adalah menurut Az-Zahabi. Dalam sanad pertama terdapat nama Yaqub bin Ibrahim Al-Asqalani. Menurut Imam Az-Zahabi, Yaqub bin Ibrahim Al-Asqalani adalah pendusta. Dalam sanad kedua terdapat Ahmad bin Abdullah Al-Juwaybari. Sementara dalam sanad ketiga terdapat Ibrahim Al-Nakhai. Nah, sementara itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahawa Yaqub bin Ishaq Al-Asqalani yang dinilai sebagai pendusta oleh Imam Az-Zahabi ternyata disebut-sebut oleh Maslamah bin Qasim dalam kitabnya As-Silah. Maslamah menuturkan bahawa ada beberapa guru hadis menyebut-nyebut Yaqub bin Ishaq Al-Asqalani kepadanya. Maslamah juga berkata, saya menulis hadis dari Yaqub bin Ishaq dan saya lihat para guru hadis menulis hadis darinya. Yaqub juga diperselisihkan di antara para ahli hadis. Ada yang menilainya majruh dan ada yang menilainya siqah. Bagi saya begitu Maslamah melanjutkan, Yaqub bin Ishaq adalah soleh wal jaiz al-hadis, yaitu orang yang termasuk baik hadisnya. Bila demikian halnya, maka rawi yang bernama Yaqub bin Ishaq Al-Asqalani itu termasuk rawi yang masih kontroversial, sehingga hadis ini dinilai dhaif, bukannya maudhu' seperti Wahabi katakan. Lalu apakah boleh mengamalkan hadis ini? Tentu saja boleh, karena maksud ini hanya untuk menguatkan kewajiban menuntut ilmu, bukan untuk menyuruh menuntut ilmu ke negeri Cina. Dan hadis ini bukan masalah hukum ataupun akidah, walaupun ada nilai menyebut hukum di dalamnya, yaitu kewajiban menuntut ilmu, dan hukum ini dikuatkan oleh hadis yang lain yang intinya wajibnya menuntut ilmu sekalipun jauh.